Selamat jumpa dengan penggiat teknologi channel. Berikut ini akan dipaparkan sebuah wiring diagram tentang electronic control fuel atau disebut dengan engine EV. Berikut ini cara kerjanya, bisa kita tengok seperti ini ya. Jadi udara masuk ya melalui filter, tentunya dikontrol dengan beberapa sensor, nanti kita akan terangkan. Terus udara yang bersih masuk ke ruang bakar, terus kemudian sebelum masuk ruang bakar, di dalam intake manifold itu injektor telah menginjeksikan bahan bakar sesuai dengan putaran mesin atau sedikit banyaknya yang telah dikontrol oleh ECU. Kemudian bahan bakar plus udara masuk di dalam ruang bakar. Terjadilah proses langkah peledakan dan begitu dan seterusnya. Jadi ini adalah bahan bakar yang udara yang masuk ke ruang bakar, kemudian di sini diinjeksikan, kemudian di dalam ruang bakar dikompresi, kemudian dibakar oleh busi. Semuanya itu diatur oleh ECU. Kemudian komponen-komponennya yang ada di sini di dalam engine EV itu, yang pertama ada tangki bahan bakar, kemudian ada saringan ya, kemudian ada fuel pressure regulator ya, kemudian di dalam fuel pressure regulator ini terdapat injektor, yang mana injektor ini yang akan menyemprotkan bahan bakar di aliran udara masuk sebelum bahan bakar dan udara itu masuk ke dalam silinder. Kemudian berikutnya itu di sini ada yang namanya ECU. ECU ini mengontrol gas buang ya, mengontrol derajat pengapian ya, dan masih banyak lagi fungsinya di dalam ECU ini, karena ini adalah sangat vital. Dan ini bisa kita lihat ada beberapa sensor juga yang ada di dalam mobil sistem EV ini, di mana antara sensor yang satu dengan lainnya itu sangat saling menunjang dan dikontrol langsung atau diproses langsung oleh ECU. Jadi di sini sebagai komputerisasinya itu adalah ECU. Terus ECU ini kerjanya adalah menerima sensor, masukan dari sensor ya. Masukan dari sensor itu kemudian diolah ya oleh ECU. Terus dari ECU itu dia kemudian memerintahkan kepada aktuator. Jadi misalnya pada saat kapan itu injektor itu mengaburkan bahan bakar, terus pada saat kapan itu udara yang masuk itu volumenya berapa besar ya, terus dan pada saat berapa tekanan ideal di dalam pipa pembagi ini, itu semuanya itu diatur dan dikontrol oleh ECU. Jadi inti daripada mobil EV ini, seluruh pergerakan mesin ini semuanya itu dikontrol oleh elektronik pada saat engine itu. Halo teman-teman semua dan para siswa, ini adalah gambar atau layout daripada mesin diesel dengan sistem elektronik atau disebut dengan common rail. Di dalam
engine diesel common rail ini ya, di sini ada dua sistem yang saling menunjang, di mana di sini ada ECU yang berfungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas daripada engine ini pada saat dia running ya. Kemudian di sisi lain ini ada seperti biasa ya, komponen-komponennya itu ya ada baterai, ada pompa atau di sini disebut supply pump, terus tangki dan beberapa sensor ya, ada di sini semua lengkap. Nah, karena ini engine common rail, maka sistem kerjanya beda dengan yang diutarakan tadi, yang tipe inline maupun tipe rotary. Karena ini engine common rail ini semua pergerakannya itu adalah diatur oleh ECU. Yang cara kerjanya yang pertama, untuk fuel line-nya dulu kita uraikan dari satu persatu fuel line, yaitu yang pertama, bahan bakar dari tangki mengalir ke filter. Seperti biasa, di filter akan disaring, dan kalau ada kandungan air juga akan dipisah dengan sistem sedimentasi. Nah, bahan bakar yang sudah bersih ya mengalir terus keluar menuju ke supply pump. Di dalam supply pump ini ada dua area, yaitu ada fuel pump ya, yang mengalirkan pompa, tekanannya yang kecil ya, mungkin 1 sampai 2 kg aja. Terus kemudian ada namanya high pressure piston pump. Jadi di sini ada high pressure piston pump. Jadi bahan bakar yang dari tangki tadi dialirkan oleh fuel pump menuju ke high pressure piston pump atau pompa piston bertekanan tinggi melalui SCP, di mana SCP ini adalah atas perintah ECU. Karena SCP ini adalah sudah otomatis on pada saat kunci kontak ini dirubah dari posisi ACC ke on, maka otomatis pompa ini adalah akan terbuka pada saat engine common rail cranking atau start. Kemudian bahan bakar yang dialirkan fuel pump ini menuju ke areal pompa piston bertekanan tinggi, dipompa melewati oleh piston pump melewati check valve. Check valve ini adalah fungsinya sama dengan delivery. Dia di samping mengarahkan aliran bahan bakar searah, juga membuat tekanan tinggi karena tidak ada pressback. Jadi aliran searah ini lewat dari check valve ini, maka bahan bakar tekanannya sudah luar biasa tingginya. Nah, kemudian bahan bakar bertekanan tinggi ini mengalir menuju ke common rail atau pipa pembagi. Di dalam common rail, bahan bakar ini disensor oleh CPRS ya. CRPS ini melaporkan ke ECU tentang kestabilan tekanan yang ada di common rail. Pada saat ada tekanan berlebihan, maka pressure limiter ya, akan mengurangi tekanan yang ada di dalam common rail dan mengalirkan bahan bakar itu menuju ke tangki ya, kembali atas perintah dari ECU. Nah, bahan bakar yang tekanan standar tadi standby ada di injektor nozzle. Nah, pada injektor nozzle ini bahan bakar akan dikabutkan ke ruang bakar sesuai dengan timing atau sesuai dengan perintah ECU ya. Dan yang tidak ikut terbakar atau pengkabut tidak ikut mengkabutkan, yang tidak ikut terkabutkan, maka bahan bakar akan
sebagai pelumas di dalam ini mengalir kembali sekaligus sebagai pendingin menuju ke fuel return ramp atau kembali ke tangki. Ini sistem bahan bakarnya seperti itu ya. Demikian yang bisa dijelaskan 3 tipe. Jadi kesimpulannya ya, kalau engine electronic fuel injection atau EFI itu ya ada ECU ya, terus ada sensor, terus ada pompa fuel ya, terus semua kontrolnya itu pada saat operasi atau engine running itu dikontrol oleh ECU ya. Jadi ECU ini mengontrol mulai bahan bakar, banyak sedikitnya, mulai kalau di gas naik, gas turun ya. Itu semuanya ada dikontrol oleh elektrik. Itu yang disebut engine EV. Nah, sedangkan yang engine common rail ini kan untuk diesel ini. Nah, yang engine common rail itu perbedaannya cuma itu saja ya. Kalau ini pakai busi, nah kalau common rail dia nggak pakai busi. Nah, ini yang common rail, sebentar saya jelaskan. Nah, kalau ini yang disebut engine common rail ya. Nah, ada ECU, ada sama ya. Cuma bahan bakarnya kalau common rail ini kan bahan bakarnya diesel. Terus ada supply pump ya. Terus ada common rail atau pipa pembagi kalau di bensin ya. Terus kalau di sini dilengkapi dengan turbo. Dilengkapi dengan turbo. Jadi beda dengan yang engine EV tadi, kalau bensin kan nggak pakai turbo ya. Nah, kemudian terus sensornya sama, terus yang mengolah data semuanya itu ya ECU juga. Jadi engine common rail adalah engine yang pada saat operasi semua pergerakannya dan semua aktivitas dari komponen-komponennya itu dimonitor oleh ECU. Nah, itu sudah bedanya dengan yang EV tadi. Kalau EV jelas bahan bakarnya bensin atau Petraldex, Petramark gitulah. Nah, kalau yang common rail itu bahan bakarnya adalah diesel ya atau solar. Oke, begitu kesimpulannya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng dan share.